Kemudian hadis berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena pembantu beliau 10 tahun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idu kalimata thalathan liyuqala anhu. Nabi itu sering, kana itu sering menunjukkan. Nabi itu sering mengulang ucapannya 3 kali. Ya. Liyuqala anhu, supaya orang paham. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong pertama, orang belum siap. Ya, orang belum siap dengar ucapan kita. Sehingga dia, apa jika tadi? Nah, kalau ngomong itu kawan kita. Karena dia belum siap. Dia lagi fokus dengan hal yang lain, langsung kita ajak ngomong. Dia dengar suara kita, tapi ucapan kita itu belum ditangkap. Ya, sehingga dia ngomong apa tadi? Nah. Nabi SAW diulang 3 kali. Ini menunjukkan sempurnanya petunjuk beliau SAW dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan beliau terbiasa mengulangi wa kana yukarriru kalam idza iqtadal maqam. Beliau ulangi tersebut kalau sesuai dengan kondisi. Di antaranya li su'ubatil makna. Di antaranya karena sulit makna tersebut dipahami. Au gharabatihi au kathratis sami'in. Atau ucapan tersebut, pembicaraan tersebut tentang membahas sesuatu yang asing. Atau karena banyak orang. Itu ditimbang oleh Nabi. Jangankan kondisi perasaan orang. Jangankan kondisi kedaerahan orang. Kondisi masyarakat ramai atau tidak, itu jadi pertimbangan Nabi kalau ngomong. Ya. Nabi kalau ngomong dengan anak-anak lain. Kemudian Nabi ngomong dengan orang non-Quraisy lain. Nabi ngomong dengan orang non-Arab lain lagi. Kemarin kita bahas Abdullah bin Abbas. Ya. Anak-anak. Tetap dianggap oleh Nabi kehadiran dia. Ya, boleh tidak kalau Khalid duluan, kalau diizinkan. Tetap Nabi minta izin walaupun itu anak-anak. Ya, jangan kita anggap remeh mentang-mentang anak-anak, ya sudah lewat ke belah, budak juga. Tidak, Nabi tetap minta izin, punya hak dia. Ya, sama cak kita kadang-kadang anak-anak kita ribut, pokoknya suruh ngalah terus. Yang tua, padahal dia juga punya hak. Ya. Ngalah lah kakak nih dengan adik, tak galak ngalah. Itu mainan dia pengen main. Ya. Punya hak dia, barang dia itu. Apa kita ambil hak dia? Nah Nabi perhatikan, walaupun dengan anak-anak. Kondisi rame, Nabi perlu ngulang. Nabi paham ini ucapan sulit, dipahami, Nabi ulang. Ini luar biasa petunjuk Nabi. Melihat seperti ini saja kita yakin ini Nabi. Ngomong ini. Tidak mungkin dong sesempurna ini. Tidak mungkin ada manusia yang kosakatanya banyak luar biasa. Kalau ngomong pertimbangannya tepat, menimbang kondisi juga bagus, tidak ada orang seperti itu. La daiman wa abadan. Tapi Nabi tidak selalu 3 kali diulang. Fa inna takriral kalam wa al-wadih laisa minal mubalaghah. Diulang-ulang ini bukan karena berlebihan. Ya. Ini luar biasanya petunjuk Nabi SAW. Bisa jadi beliau itu ngulang karena ini penting, sehingga diulang-ulang oleh Nabi. Tadi bisa jadi karena banyak orang tidak dengar. Ya, jadi Nabi itu banyak diam. Di sini sifat bicara Nabi. Di hadis Nabi banyak diam. Kalau ngomong tidak nerocos, ucapannya itu jelas, satu kata dengan satu kata lain terpisah. Kalau antum belajar tahsin, antum ngerti maksud anda. Ya. Kan tahsin itu ada tingkatan apa?
Tadwir yang paling cepat, yang paling lambat apa sih? Tahqiq. Nah, tahqiq, tadwir. Tadwir itu cepat. Tapi tetap sekata-sekata, tidak nyambung-nyambung antara satu kata yang lain. Ya. Nah, Nabi itu walaupun seandainya cepat Nabi itu tapi jelas satu kata dengan kata yang lain. Tidak ada nyambung. Makanya dalam tahsin kan walad dolin misalnya. La itu boleh jadi do. Walad, tidak boleh. La tetap la, do tetap do. Ya. Kemudian apa lagi tadi sifatnya? Banyak diam, kalau ngomong tidak nerocos, terpisah satu-satu, ngomongnya 3 kali diulang, ya, dan itu melihat kondisi. Nah, itu nimbang kondisi itu juga tidak mudah kan, tapi dia bisa melakukan hal tersebut. Kemudian ngomongnya jawami'ul kalim. Ada para ulama menjelaskan beliau mengulang 3 kali, maksudnya adalah pertama supaya orang dengar, yang kedua supaya orang paham, kemudian yang ketiga itu supaya menancap di hati. Ya. Makanya kita sebagian ulama kalau antum baca Quran sering dengan murotal, kadang ada satu ayat diulang-ulangnya terus. Ya, diulang-ulang supaya meresap di hati. Seperti Abdullah bin Abbas semalam cuma ngulang seayat salat tahajudnya semalaman. Satu ayat cuma. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada suatu hari yang nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap orang diberikan balasan sesuai dengan usaha mereka masing-masing dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Ya. Sekali diulang, nyangkut mulai. 2 kali diulang, meresap galo-galo kata per kata dari ayat itu. Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, semalam cuma baca At-Takatsur. Semalaman diulang-ulang At-Takatsur. Ya, supaya meresap diulang-ulang. Nah, Nabi demikian juga kadang-kadang ngulang seperti itu. Ya, supaya orang paham, supaya itu meresap di hati para sahabat. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus manusia seperti ini untuk kita. Ya. Yang jadi teladan dalam segala hal sampai dalam berbicara. Kemudian hadis terakhir pada malam hari ini cukup panjang. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumai' bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah yukna Aba Abdillah. Abu Halah itu suami Khadijah sebelum Rasulullah. An ibnin li Abi Halah, dari anak Abu Halah, dari Al Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucu Nabi. Jadi Hasan bin Ali ini berarti ketika Rasulullah meninggal dia masih kecil. Dia tidak mampu menyifati kakeknya. Jenggotnya cak mana dia. Sehingga dia nanya dengan pamannya, Abu Halah. Ya. Anak tirinya Khadijah, ya, anak tiri Rasulullah. Kata Hasan bin Ali, sa'altu khali Hind bin Abi Halah. Aku bertanya kepada pamanku. Khal itu paman dari pihak ibu. Karena Fatimah itu anak Rasulullah. Ya, Hind bin Abi Halah. Jadi Hind itu bisa nama laki-laki, bisa nama perempuan kalau di Arab. Kita sebut Hindun. Padahal tidak mesti Hind, ya. Tidak mesti Hindun itu. Bisa ini Hinda tulisannya. Wa kana wasafan. Ini sudah kita jelaskan juga. Ini hadis ini di hadis bab pertama. Dan lebih lengkap kalau di bab pertama. Ini kan menjelaskan cuman tata cara Nabi ngomong. Kalau bab pertama panjang sekali hadisnya sampai telapak kaki Nabi dijelaskan oleh Hind bin Abi Halah. Ini bentuknya seperti apa.
Fakultu sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong wahai paman deskripsikan kepadaku bagaimana cara Nabi ngomong. Kata Hind bin Abi Halah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang senantiasa bersedih. Oleh karena itu sebagian ulama mendoifkan hadis ini. Ya. Karena Nabi itu tidak pernah sedih. Ya. Seperti dipahami oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.